Selamat malam, saya menuju Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, kalau di segmen sebelumnya saya berbincang bersama dengan Bung Joy mengenai strategi, tapi dari Anda, dari kacamata Anda sebagai pelatih, bagaimana Anda melihatnya? Ya, begini, saya tadi juga sempat statement dari Bung Joy ya, Indonesia akan tampil menyerang. Saya sangat setuju, tetapi ada sedikit yang perlu diperhatikan karena ini pertandingan krusial yang mana dua tim sama-sama menghadapi dua permasalahan. Yang pertama masalah recovery, di mana recovery ini hanya 2 hari tentunya kurang ideal. Ya, jadi masalah recovery, yang satunya juga masalah mental karena kedua tim juga sama-sama mengalami kekalahan. Jadi menurut saya pemain kita, terutama kita berharap pemain kita ini bisa recovery dengan bagus, istirahat dengan bagus, asupan gizi yang bagus, sehingga nanti di lapangan dia akan ada fresh ya, kebugaran mereka terjaga. Karena jangan lupa bahwa kebugaran seorang pemain itu akan menentukan bagaimana pemain bisa tampil bagus atau tidak. Ini penting sekali, kebugaran ya. Yang kedua, mentality. Mentality ini tentunya juga sangat penting karena ada target yang harus dituju, yaitu bagaimana tim kita bisa mendapatkan tiket secara otomatis ke Prancis di Olimpiade nanti apabila malam hari ini kita menang. Satu lagi yang perlu menjadikan motivasi yang ada di benak pemain, jangan lupa bahwa masyarakat kita, penduduk kita Indonesia ini banyak malam ini akan nonton secara bersama-sama ya, nobar ya, nobar. Tentunya ini harus menjadikan motivasi buat pemain betapa banyaknya masyarakat Indonesia kepingin memenangkan pertandingan tersebut. Untuk itulah harus motivasi memiliki lebih, harus capek-capek harus dilawan, capek-capek harus ditahan karena ini pertandingan bisa dikatakan hidup mati. Meskipun seumpamanya kita belum menang malam ini, masih ada pertandingan playoff. Tapi menurut saya kalau kita bisa memenangkan pertandingan malam hari ini jauh lebih bagus. Maka dari itu pemain-pemain Coach Sintayong harus benar hati-hati kapan melakukan pressing, kapan delay, itu harus dihitung dengan benar. Karena masalah recovery ini menjadi problem sendiri. Belum nanti kalau seandainya terjadi sampai perpanjangan waktu. Karena dalam event 2 minggu ini, pemain kita bermain 6 kali. Tentunya ini sangat melelahkan dan ini pertandingan terakhir. Jadi masalah recovery juga perlu diperhitungkan, juga termasuk masalah mentality. Begitu, Bung Reza. Baik, baik. Jadi ada 2 kata kunci di sana, kebugaran dan juga mental yang harus segera diperbaiki. Betul. Bung Joy, bagaimana Anda melihat dengan jarak yang cukup padat hitungan hari, begitu apakah kedua poin tadi bisa segera diperbaiki oleh anak-anak Garuda Muda ini? Ya, ini persoalan besar ya memang, tapi kan yang mengalami bukan hanya Indonesia, Irak juga mengalami gitu loh. Ya, jadi kondisinya sama lah, back to square one bagi dua-duanya ya, kembali ke posisi awal. Dan ya kebugaran ini penting sekali memang karena cara bermain strateginya Sintayong ini memang ofensif. Dan dengan ofensif itu pass and move-nya banyak banget gitu ya, passing bergerak, kalau kehilangan bola langsung kembali lagi. Nah, ini yang butuh stamina yang luar biasa. Tapi saya lihat mereka main 120 menit melawan Korea, sedikit aja turunnya gitu loh. Memang pasti ada penurunan karena intensitas pertandingan tinggi sekali. Dan melawan Uzbekistan problemnya bukan fisik menurut saya, problemnya mental. Karena Sintayong sendiri mengatakan bahwa sebelum pertandingan justru mereka grogi, kelihatan betul. Saya menduga nih ya, Coach Aji. Justru dengan harapan yang begitu tinggi, banyak nobar, presiden nonton, keluarganya juga diwawancara dan macam-macam, justru itu membuat anak-anak U23 ini menjadi, aduh, kalau kalah gimana ya? Gitu loh. Sedikit beban mungkin bagi mereka. Beban gitu loh. Kan lain betul ketika Coach, Anda juga lihat pasti ketika melawan Jordania, anak-anak ini bermain dengan sangat riang gembira. Di lapangan mereka begitu enjoy menikmati pertandingan, bisa menang 4 gitu ya, 4 gol luar biasa menurut saya. Anda bisa bayangkan Rizky Ridho bisa berada di sekitar kotak penalti, ngasih umpan tanpa melihat kepada Witan Sulaiman. Itu kan permainan yang berbahagia, tidak ada beban, dia keluarin semua kemampuan anak-anak itu gitu loh. Jadi saya menduga itu bebannya terlalu tinggi. Mudah-mudahan dengan ekspektasi yang luar biasa, karena kan kalau lolos ke Olimpiade Paris sejarah nih, sejak 56 kita nggak pernah lolos lagi. Tapi itu jangan jadi beban gitu loh. Jadi saya berharap Sintayong bilang, udah keluar, mainlah dengan gembira, keluarkan semua kehebatanmu.
kalah menang urusan belakang gitu, main aja dulu yang riang gitu loh. Nah ini menurut saya akan jadi kunci malah Indonesia bisa mengalahkan Irak. Bahkan kalau mainnya seperti main lawan Jordania bisa menang 2 gol 3 gol melawan Irak karena nggak begitu jauh. Uzbekistan memang levelnya di atas Indonesia, tapi Irak sejajar. Indonesia bahkan menurut saya sekarang kans untuk menang jauh lebih besar. Gitu. Itu kira-kira. Berapa persen kira-kira? Saya masih menduga 55-45 lah. Lawan Uzbek saya bilang 50-50 sambil cemas. Dan ternyata betul, Indonesia begitu terdominasi. Sekarang Indonesia harus mendominasi dengan gaya permainan ofensif. Oke, Mas Aji bagaimana? Anda setuju dengan perkiraan 45-55? Iya, kalau menurut saya 50-50 ya. Ya 50-50. mungkin bisa aja sih ya mungkin. Tetapi yang jelas apa yang dikatakan sama Bung Joy tadi, memang betul permasalahan tidak hanya di Indonesia aja, tetapi permasalahannya juga berada di arah masalah recovery dan mentality. Maka dari itu tadi saya sampaikan, akhirnya yang menentukan adalah selain recovery juga mentality. Bagaimana ketahanan pemain menahan kelelahan, bagaimana kekuatan mental pemain menahan gempuran dari lawan, kan itu. Maksud saya tadi larinya saya kan ke sana seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Bung Jo tadi sangat tepat ya, bahwa pertandingan malam hari ini memang begitu. Menurut saya kalau saya lihat Bung Reza, ketika pertandingan melawan Korea dibandingkan pertandingan melawan Uzbekistan, meskipun lawan Uzbekistan kita main 90 menit, saya yakin lebih capek melawan Uzbekistan. Kenapa? Ketika kita melawan Korea, kita lebih mengendalikan permainan. Ya, possession ball-nya 43%. Sedangkan kita melawan Uzbekistan, kita lebih banyak mengejar bola karena ball possession-nya dikendalikan oleh lawan gitu loh. Jadi makanya dalam pertandingan ini pemain kita harus benar hati-hati kapan kita harus melakukan pressure, kapan kita harus melakukan delay, di mana kita bertahan, apakah kita bertahan di sepertiga pertahanan lawan, sepertiga lapangan tengah, atau sepertiga pertahanan kita. Tapi saya setuju apa yang disampaikan Bung Joy, bahwa Coach Sintayong pasti akan memainkan sepak bola menyerang. Itu saya sangat setuju. Karena apa? Karena kalau kita bertahan, justru akan bertubi-tubi bola datang ke daerah kita. Jadi menurut saya main normal. Kalau kita menyerang, juga kita menyerang, bertahan pun juga ikut bertahan. Karena pemain itu di sepak bola modern, kalau kita lihat di televisi di Liga Inggris, pemain semua bisa bertahan, pemain semua bisa menyerang. Tidak ada lagi sekarang yang namanya striker khusus di depan, tidak ada. Striker selalu terlibat, bahkan turun sampai di sepertiga pertahanan. Ini penting sekali. Makanya untuk itu pemain-pemain kita ya harus sama, meskipun ya kondisinya tidak fresh seperti pertandingan-pertandingan sebelum, tapi jangan lupa bahwa Irak juga mengalami yang sama. Jadi kuat-kuatan mental nanti ini pertandingan ini, Bung Reza. Kuat-kuatan mental begitu. Kalau tadi Anda bilang salah satunya kebugaran ini menjadi salah satu penentu, tapi gimana kelihatannya fisik dari teman-teman ketika harus bermain lebih dari 90 menit? Bagaimana Anda melihatnya? Ya saya lihat tergantung dari recovery ya, bagaimana kualitas istirahat pemain, bagaimana kualitas asupan gizi, itu berpengaruh, sangat berpengaruh gitu. Mungkin bisa aja pemain istirahatnya ada yang nggak bisa tidur, ada yang tidurnya bagus, ini mempengaruhi. Makanya saya sangat yakin Coach Sintayong akan menekankan bahwa recovery sangat penting, karena cuma hanya 2 hari, dan 2 hari 2 kali 24 jam itu tidak ideal untuk recovery gitu, Bung Reza. Baik, baik. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, bagaimana Anda lihat kedalaman dari skuad timnas sejauh ini? Kalau kedalaman sih memang Anda jangan lupa bahwa di tim ini ada sejumlah pemain yang sudah memperkuat tim senior, 14 orang. Anda bisa bayangkan. Sisanya adalah pemain-pemain yang merebut medali emas di SEA Games. Artinya ini adalah sekumpulan pemain Indonesia usia 23 tahun, rata-rata bahkan 22 tahun, yang punya pengalaman internasional banyak gitu loh. Sementara jam terbang pemain-pemain Irak tidak sebanyak pemain-pemain Indonesia. Mereka cuma punya 5 atau 6 ya pemain yang sudah memperkuat tim nasional senior. Jadi dari sisi pengalaman, dari sisi bagaimana mereka meresapkan pertandingan-pertandingan internasional, Indonesia lebih pengalaman gitu loh. Bahkan Ramadan Sananta kalau tidak salah, Pratama Arhan itu capsnya udah 40 gitu. Caps itu jumlah dia bermain untuk tim nasional gitu loh. Dengan yang capsnya 20 juga banyak. Sementara
tidak terlalu banyak pemain dari Irak dengan jam terbang tim nasional senior dengan caps yang begitu banyak gitu. Jadi dari statistik ini saja harusnya confidence betul ini timnya Sintayong untuk turun ke lapangan menghadapi Irak, dan itu dibutuhkan untuk pertandingan seintens ini, pertandingan seketat ini. Anda bayangkan mereka sudah memainkan 5 pertandingan, sekarang pertandingan ke-6. Jadi harusnya sih dengan segala kondisinya, kalau Coach Aji bilang tadi butuh recover, saya yakin sih mereka bisa recover. Meskipun baterainya kalau dari sisi baterai nih ya, sudah tinggal 70%, 80%. Tapi dapat yang 80%. Itu rasanya sih bisa menang lawan Irak. Gitu. Apalagi ditambah juga dukungan dari masyarakat, doa-doa, serta juga komunikasi dengan keluarga. Itu bisa jadi suntikan semangat baru begitu bagi mereka ya. Tapi saya bergeser ke Mas Aji. Mas Aji, bagaimana Anda melihatnya dengan komposisi yang tadi dibilang oleh Bung Joy, bahwa memang pengalaman dari teman-teman skuad Garuda Muda ini lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman dari Irak begitu? Ya, saya sependapat karena memang ini salah satu dari strategi Coach Sintayong memainkan atau memasukkan pemain-pemain under 23 ke tim senior. Tujuannya ya saat ini akhirnya pemain-pemain under 23 itu memiliki jam terbang di internasional cukup bagus gitu. Ini sangat positif sekali. Jadi memang ada beberapa pemain yang main di senior meskipun juga bisa main di under 23. Tentunya ini bisa dimanfaatkan, pengalaman-pengalaman ini tentunya harus menjadi lebih bagus lagi. Dan ingin saya sampaikan apa yang disampaikan Bung Joy tadi, bahwa masyarakat nonton banyak, terus presiden juga nonton, masyarakat mengharapkan Indonesia menang. Itu sebenarnya tidak boleh menjadi beban. Itu justru harus menjadi motivasi. Kalau itu jadi beban, saya yakin pemain tidak akan lepas mainnya. Tetapi kalau itu dijadikan motivasi, mereka lebih terlecut untuk bisa tampil lebih bagus. Harusnya seperti itu. Berpikirnya seperti. Tapi saya yakin lah, sekelas mungkin yang memberi motivasi seperti Pak Erick Thohir, Coach Sintayong atau yang lain, beliau sosok yang berpengalaman, saya pikir bahwa ini adalah motivasi, bukan menjadi beban mereka gitu loh. Saya lihat di ruang ganti Pak Erick menyampaikan bahwa pemain-pemain kita harus fight back, harus bertarung kembali untuk bisa mengalahkan tim Irak. Seperti itu, Bung Reza. Oke, Mas Aji, kalau kita bicara soal line up wasit begitu, bagaimana tanggapan Anda dengan line up wasit untuk pertandingan malam ini? Iya, kemarin juga sudah live saya sampaikan ada tiga momen yang menjadi perdebatan. Tetapi menurut saya yang 2 itu jelas clear. Sananta pasti offset, Rizky Ridho pasti kartu merah. Hanya tinggal kasusnya ada di momennya Witan. Itu saya melihat itu seharusnya kalau melihat saya di televisi itu kakinya Witan itu yang kiri yang berada di atas garis gawang penalti box. Berarti yang kanan lebih ke dalam karena terjadi di sisi kiri kita. Itu menurut saya itu seharusnya sih itu memang mungkin bisa juga kalau mengambil keputusan penalti, saya pikir juga tidak ada masalah. Tetapi mungkin wasit memiliki pandangan berbeda. Tapi saya melihat bahwa yang berdiri, yang menginjak garis penalti di atas garis penalti itu kaki kirinya si Witan, sehingga kaki kanannya lebih di dalam kan seperti itu. Nah itulah. Tapi yang penting sekarang untuk pertandingan nanti pemain tidak boleh bingung mengurusi masalah wasit. Meskipun asisten wasit yang di dalam ada yang dari Thailand, karena saya sangat yakin kalau dari Thailand ini tentunya mungkin aja mereka tidak senang kalau Indonesia berada di atas Thailand dalam event ini. Dan itu terbukti sekarang saat ini Indonesia berada di atas Thailand. Mereka tidak legowo, mereka tidak suka kalau Indonesia bisa masuk ke final. Pasti seperti itu kan begitu. Jadi menurut saya Bung Reza, tidak perlu fokus kepada wasit. Yang penting adalah fokus ke pertandingan. Dan saya berharap adik-adik kita ini, pemain-pemain kita ini jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Meskipun wasit di tengah tidak mengetahui kejadian, tapi ada videonya, ada VAR-nya gitu loh. Apa yang terjadi pada Rizky Ridho, wasit di tengah kan tidak tahu. Tetapi wasit yang ada di dalam mereka tahu, akhirnya memberi informasi kepada wasit tengah, akhirnya bola di stop, akhirnya begitu dilihat kejadiannya Rizky Ridho mendapatkan kartu merah. Untuk itulah dalam pertandingan ini
pemain tidak perlu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh pemain. Jadi menurut saya daripada berpikir masalah wasit, bagaimana kepemimpinan, kita kan juga tahu apakah berjalannya dengan baik atau tidak karena belum ada pertandingan. Yang menjadi fokus pemain adalah bagaimana fokus di pertandingan tersebut. Itu yang paling bagus menurut saya, Bung Reza. Jangan terlalu fokus kepada wasit begitu ya, tapi fokus ke pertandingan. Iya, Bung Joy, betul. nanti saya akan tanya masing-masing untuk Anda begitu ya, bagaimana prediksi? Saya Bung Joy dulu. Bung Joy, bagaimana prediksi Anda untuk pertandingan nanti skornya? Indonesia akan keluar menyerang langsung. Kalau bisa bikin gol di 10 menit awal, Indonesia akan leading 2 gol. Kalau misalnya sampai 45 menit ya nggak bisa bikin gol, tetap menang, tapi tipis, mungkin 1-0 dugaan saya atau 2-1. Jadi saya masih optimis Indonesia langsung bisa ke Paris 2024. Amin. 1-0 atau Amin. 2-1. Mas Haji, bagaimana Anda melihat ya prediksi Anda? Ya, kalau saya memprediksi dengan skor itu memang cukup sulit ya, Bung Reza. Sepak bola ini sangat sulit untuk diprediksi. Ketika kita banyak orang yang tidak percaya kita bisa mengalahkan Australia. Semua orang, dari 10 orang mungkin 1 orang yang menjagokan Indonesia menang. Ketika melawan Jordania juga seperti itu. Orang tidak ada yang percaya kita bisa menang 4-1. Ternyata begitu permainan. Menurut saya begini, kalau Indonesia bisa menampilkan permainan seperti ketika melawan Jordan ataupun melawan Korea, saya sangat yakin peluang besar yang disampaikan. Kalau bisa main seperti itu ya, kalau bisa menampilkan performance seperti Jordan sama Korea, saya yakin peluang besar apa yang disampaikan Bung Joy tadi, 5-5-4-5 itu bisa terjadi. Tetapi kalau pemain tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya, juga ini agak berat gitu. Biarpun seperti itu, tim Irak ini juga bukan tim jelek, tim bagus juga, terbukti dia juga sampai semifinal. Jadi menurut saya, biarpun menang setengah bola aja, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa dapatkan tiket ke Paris. Seperti itu, Besa. Baik, tetap harus optimis semuanya. Jangan pikirkan wasit, jangan pikirkan yang tidak penting, dan jangan pikirkan playoff. Karena itu jangan sampai terjadi begitu ya. Pasti kita harapkan yang terbaik untuk teman-teman Garuda Muda. Terima kasih sudah berbincang malam hari ini bersama kami. Di studio ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo dan juga mantan pelatih timnas Aji Santoso yang yang bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Bapak-bapak terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bang Sanjoyo, salam sehat.